Shalom sahabat semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, melimpah atas kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang nama Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Karena akhir-akhir ini banyak perdebatan ataupun diskusi yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama, namun ada pihak lain yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah bukan Isa Al-Masih. Nah, apakah ada perbedaan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih? Sebelum kita membahasnya, mari kita tonton video berikut, di mana Manakem Ali menyatakan pendapatnya tentang hal ini. Jadi kalau tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda hanya karena dilihat tempat lahirnya. Oh, iya, ada yang berkata begini, kalau Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon korma. Iya. Kalau Yesus Kristus itu lahirnya di kandang kandang domba. Kira-kira kalau ini ditanyakan kepada kita, apa jawabannya? Gimana itu? Nah, sederhana Pak Edi. Gimana? Sangat-sangat sederhana. Memang dari sisi nama, mau itu disebut Isa Al-Masih, mau disebut Yesus Kristus, mau disebut Isa the Mesiho, itu pribadinya satu. Ya, orangnya satu, tokohnya satu. Tapi narasi detailnya itu ada varian. Dan itu wajar Pak Edi, wajar. Iya. Kewajaran itu bukan hanya sesuatu yang ada antara Kristen dan Islam, tapi antara Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ada perspektif yang berbeda. Versi beda-beda. Iya. Cuma di sini nanti memang lebih mencolok perbedaannya antara versi Kristen dengan versi Islam. Kalau versi Islam, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus lahir di bawah pohon korma. Sedangkan versi Kristen itu lahir di kandang domba. Apakah betul di kandang domba? Masih menjadi perdebatan. Ayatnya enggak. Karena antara versi Matius dan versi Lukas berbeda. Secara detail ya, secara detail. Tidak disebutkan secara detail itu. Ada 3 poin yang dapat kita bahas dari video yang barusan kita tonton. Yang pertama, menurut Manakem Ali, nama Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah nama yang sama. Lalu poin yang kedua, Manakem Ali mengatakan dengan tegas bahwa narasi detail di dalam kitab Manakem Ali dan kekristenan sangat berbeda. Dan poin yang ketiga, Manakem Ali mengatakan bahwa perspektif kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Matius dan Lukas mempunyai perbedaan. Kita ketahui bersama bahwa Alkitab dalam bahasa Arab menggunakan nama Isa Al-Masih. Bahkan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang lama masih menggunakan nama Isa Al-Masih. Artinya, nama Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah nama yang sama, hanya ada perbedaan penyebutan dalam bahasa yang berbeda. Lalu pada poin kedua, Manakem Ali menyatakan bahwa narasi detail antara Yesus Kristus di dalam Alkitab berbeda dengan narasi detail di dalam kitabnya. Artinya, cerita Yesus Kristus di dalam Alkitab berbeda dengan cerita Isa Al-Masih di dalam kitabnya. Sebagai orang Kristen, tentunya sangat paham dengan perbedaan ini. Tetapi permasalahannya, banyak sekali teman-teman Manakem Ali yang menyamakan atau menyangka bahwa cerita Yesus Kristus di dalam Alkitab itu sama dengan cerita Isa Al-Masih di dalam kitab mereka. Dan poin yang ketiga, Manakem Ali mengatakan bahwa perspektif kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Matius dan Lukas mempunyai perbedaan. Nah, pada poin ketiga ini tentunya Manakem Ali terlihat bahwa dia tidak pernah membaca Injil Matius dan Lukas secara detail. Injil Matius 2 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesia mencatat bahwa Yesus Kristus lahir di rumah, atau di dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, dikatakan dengan oikian, yang artinya tempat tinggal. Lalu di dalam Injil Lukas 2 ayat 12, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan
bahwa Yesus Kristus dibaringkan di dalam palungan, atau di dalam bahasa Yunani disebut dengan patne, atau tempat makan ternak khususnya domba. Inilah bukti bahwa dua Injil tersebut tidak bertentangan dalam mencatat kelahiran Yesus Kristus, bahkan dua Injil ini saling melengkapi. Bagaimana Menachem Ali bisa mengatakan bahwa dua Injil ini mempunyai perspektif yang berbeda tentang kelahiran Yesus Kristus? Inilah bukti bahwa Menachem Ali tidak memahami Alkitab dengan baik. Yang saya herankan, kenapa pengikutnya kok masih mempercayai Menachem Ali yang tidak paham Alkitab? Artinya, pengikutnya pun bukanlah orang-orang yang cerdas. Yesus Kristus Allah Bapa kita memberkati kita semua. Haleluya, amin.